kepada pimpinan umat Islam. Siapa kalau bukan habibina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan-bosan khatib mengajak diri khatib sendiri dan umumnya pada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang Allah buka pintu-pintu rahmatnya, pintu-pintu kasih sayang, dilipat gandakan pahala amalnya, dan dilatih jiwa agar kembali bersih dan jujur di hadapannya. Namun para ulama mengingatkan, Ramadan tidak hanya menuntut perut yang menahan lapar, tapi hati kita yang siap dibersihkan. Karena itu, persiapan bulan suci Ramadan sejatinya bukan hanya soal jadwal puasa, menu sahur, atau agenda ibadah, tapi lebih dalam dari itu, yaitu persiapan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Dalam kitab Ala Nafsin Basirah fi Tazkiyatin Nufus wa Tahdhibis Suluk karya Syekh Dr. Muhammad Said Bakar Ad-Dimyati yang menjadi bahan renungan kita hari ini, dijelaskan bahwa saat dorongan tamak dan murung dan marah muncul, emosi muncul, saat itulah tampak jelas perbedaan antara orang yang benar-benar mensucikan jiwanya dan orang yang membiarkan hatinya kotor. Dalam keadaan lapang, tenang dan nyaman, hampir semua orang tampak baik. Namun ketika diuji, saat hak dirampas, saat dihina, saat ingin tak terpenuhi, di sanalah isi hati berbicara tanpa bisa ditutup topeng. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu ahli jannah fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli an-nar. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli jannah." Sesungguhnya seseorang beramal seperti amalan ahli surga di mata manusia, padahal dia termasuk ahli neraka. Dan ada pula yang tampak beramal seperti ahli neraka di mata manusia, padahal dia termasuk ahli surga. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengguncang kesadaran kita bahwa
penilaian Allah tidak sama dengan penilaian manusia. Yang nampak belum tentu itu yang sejatinya. Yang ramai meriah dipuji belum tentu itu menggambarkan, melihatkan, memperlihatkan bahwasanya hatinya bersih. Ulama besar Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala berkata, hati itu seperti bejana, dan ujian adalah cara Allah menampakkan apa yang tersembunyi di dalamnya. Marah dan tamak adalah ujian yang paling sering menghampiri kehidupan kita, sebab sifat keduanya mampu mengoyak kendali diri kita. Saat ketika marah dan tamak bertahun-tahun, saat tamak menghampiri seseorang bisa tergelincir lalu meninggalkan nilai kejujuran dan amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Maka tazkiyatun nafs bukan perkara teori dan pengetahuan, bukan pula sekadar nasihat indah. Tazkiyatun nafs adalah perjuangan dalam menahan diri, terutama saat emosi memuncak dan hawa nafsu melekat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan berulang-ulang dalam hadisnya riwayat Al-Bukhari, la taghdab faradan mirara. Janganlah kamu marah, janganlah kamu marah. Bukan karena marah itu tidak manusiawi, tapi karena marah yang tidak kita kelola akan menjadi pintu kerusakan iman kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah ujian bagi kadar keiman. Banyak orang yang mampu menahan lapar tapi gagal menahan amarah. Banyak yang rajin tarawih tapi masih tamak dalam urusan dunia, masih keras dalam berbicara, masih mudah menyakiti hati sesama. Rasulullah SAW bersabda mengingatkan kita, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, jangan berkata kotor dan jangan marah. Jika ada yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia berkata, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa sejati adalah puasa emosi dan nafsu, bukan sekedar menahan makan dan minum. Imam Ghazali rahimahullah taala berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, puasa adalah sarana mematahkan syahwat, bukan sekedar mengganti waktu makan. Maka jika Ramadan datang namun marah kita tetap liar, tamak kita tetap subur, dan lisan kita tetap melukai, sungguh kita perlu jujur bertanya, apa yang sebenarnya kita sedang puasakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita jujur pada diri sendiri. Sudahkah ibadah kita melahirkan kelembutan hati? Sudahkah zikir dan salat kita membentuk kesabaran saat diuji? Ataukah semua itu berhenti sebagai rutinitas tanpa buah? Mudah-mudahan Ramadan di tahun ini tidak hanya menyisakan jumlah kali dari pelaksanaan puasa kita, tapi perubahan hati. Karena itu mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan membersihkan jiwa, menurunkan ego, melunakkan hati, dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.